Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkenal diri, nama saya Ahmad Sidki Muktasor. Saya merupakan pelajar PG, postgraduate di Raja Sari Sofia Kesis, UTM Kuala Lumpur. Dan di sini, pada kesempatan kali ini, saya memenuhi jemputan untuk kemudian berbagi sedikit berkenaan dengan insan dan tutur bicaranya. Dalam konteks kita di bulan Ramadan, yakni kita mengenali ya sebagai bulan yang merupakan kesempatan untuk kita memperbaharui diri, untuk kita kembali mengusahakan segala islah, segala usaha untuk kemudian membersihkan hati, membersihkan diri, untuk kemudian sampai kepada pengenalan yang lebih baik kepada diri kita. Maka bulan Ramadan dengan segala kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita merupakan satu kesempatan, satu kesempatan yang seseorang perlu mengambil perhatian agar kemudian dia betul-betul mengenali apa makna dia menjalani salah satu bagian daripada syariat Islam dan kepada mana ia dituntunnya. Berkenaan dengan apa namanya, cara kita berusaha menjawab perkara ini, dan apabila kemudian dipersoal lebih lanjut, kenapa kemudian kita perlu mengenal lebih jauh mengenai perkara ini, mengenai bulan Ramadan yang andaiannya kita telah mengenalnya. Maka kita juga perlu mengenali secara lebih mendasar mengapa kita perlu mengenali apapun atas sesuatu yang kutip-kutip sudah lazim menjadi kita anggap bagian daripada diri kita. Sebagaimana mungkin kalau kita pandang, seekor kucing tidak pernah merenungi kembali dirinya mengapa ia senantiasa mengejar kembali ekornya. Seekor ikan tidak pernah merenung bertanya kembali kepada dirinya mengapa ia terus mengaliri sungai yang dijalaninya. Namun insan dengan segala laku kehidupannya, untuk hal-hal baik yang dia lakukan berulang kali, dan kerap kali terutama juga untuk hal-hal yang baru dihadapinya, ada satu perilaku yang apabila seorang insan fitrahnya itu terjaga, maka pencarian mengenai makna itu adalah bagian dari apa yang menandakan kemanusiaannya. Dan cara untuk ia mengenal lebih jauh mengenai makna laku kehidupannya digapai melalui isyarat, digapai melalui kata-kata, melalui kalam yang bermakna, yang mampu membawa pada apa yang sebenarnya dia cari. Dalam arti yang sederhana, kita tidak bisa melepaskan diri dari tutur bicara kita. Karena bahkan saat lisan ini terbisu pun, hati kita tanpa lidah ia tetap bertutur. Apabila ia hidup, dia berusaha untuk kemudian mengurai pengalaman kehidupan kita, lahir dan batin, berusaha untuk merangkai makna, untuk memahami keadaan diri dan kedudukannya dalam kewujudan, sehingga mengenali hakikat dirinya. Dan terlebih jauh kita bisa tarik saat kita mengenali bahwa insan itu tiada dapat terlepas daripada tutur bicaranya. Dan bahwa ia dalam selayang pandangan awam seakan-akan manusia itulah tutur bicaranya. Maka mungkin ada sesuatu yang mampu menjelaskan betapa eratnya manusia dengan tutur bicaranya. Dan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah dikenalkan kepada kita pada satu kejadian, pada satu titik dalam perwujudan kita di mana kita bermula, di mana kita
terperi menjadi wujud sehingga kita menjadi diri kita sekarang, yang itu digelar di dalam suatu alam, pada suatu alam, yang dimana Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum. Dan dalam ayat itu dijawab kemudian qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Namun apabila kita renungi dan sebagaimana penjelasan dari segala yang arif, kita tidak akan mampu menjawab suatu pertanyaan saat kita wujud saja belum. Tapi apa maknanya saat kemudian kejadian itu adalah pertanda awal mula kewujudan kita? Maka dalam penuturan segala yang arif, dalam risalah-risalahnya Syekh Al-Junaid misalnya, dikenalkan kepada kita bahwa Allah sendirilah yang memberikan kalam itu kepada kita untuk kita bunyikan, sehingga kemudian kita tertandai wujudnya. Jadi kita bukan pada waktu di alam kewujudan itu kita sedang berpikir dan kemudian mempertimbangkan untuk mengiktiraf Gusti Allah atau tidak. Jadi kita pada di masa alam arwah itu kita tidak dalam kedudukan dan kemampuan untuk melakukan pertimbangan itu. Karena untuk melakukan pertimbangan maka perlu sesuatu yang ditimbang itu dibayangkan dalam bingkai atau dalam hubungan pada sesuatu yang lain. Namun pada tingkat hakiki, adakah yang benar-benar wujud selain yang wujudnya layak untuk dikatakan ya sejatinya adalah kewujudan selain pada Allah? Maka atas rahmat Allah itu, atas cinta Allah kepada kita itu, Allah berikan kepada kita bekalan untuk kemudian kita memulakan kewujudan kita, dan ia dimulakan dengan pengiktirafan atas tauhid, mengesahkan Allah. Bala syahidna. Maka saat kita mengetahui apabila bahkan insan dengan dirinya sendiri, tutur bicaranya saja dituntun untuk kemudian ia sampai pada pengenalan dirinya, untuk kembali musyahadah mengenai segala yang hak, ya sepatutnya menjadi isyarat bahwa kita tiada akan sampai pada makna yang bermakna apabila kita tidak kembali pada yang mengenalkan kepada kita tuturan hakiki tersebut, yang mengenalkan kepada kita tutur bicara yang memberikan diri kita makna, sehingga kita mampu mengenali apa arti kewujudan kita. Apabila ini dirasa begitu jauh atau belum kena pada hati, mungkin kita bisa renungkan pula bagaimana kita awal mula berjalan di muka bumi ini dan mempertimbangkan kembali apa yang akan terjadi kepada kita apabila orang tua kita tidak mengenalkan kepada kita tutur bicara, tidak mengejakan kita huruf-huruf, tidak mengejakan kita kata-kata, tidak mengenalkan kita arti segala benda sebagai makhluk yang dalam kesia-siaannya pun dia tetap bertutur bicara, dia tetap berkata-kata, maka pada nurani kita akan susah untuk menerima apabila sosok yang mencintai kita tidak mengenalkan kita kepada siapa diri kita dan di mana diri kita di tengah kewujudan, segala kewujudan ini. Maka apabila orang tua kita menutur kita bicara dalam usaha untuk menzahirkan cinta kepada kita, maka sepatutnya isyarat cinta Allah kepada kita pun terlampau lebih jelas daripada cinta orang tua kita terhadap kita. Namun ia adalah isyarat yang
sepenuhnya akan terasa bagi mereka yang berusaha mencari makna dalam tutur bicaranya, dalam apa yang didengarnya dari apa yang dibacanya. Karena insan dalam laku-laku kutip-kutip biasanya, dalam makan minumnya, dalam pergumulannya dengan manusia, dalam usahanya untuk sampai pada kekasih, saat kutip-kutip kita mampu melihat bahwa binatang dapat melakukan itu dengan diam sunyi, insan tidak pernah demikian. Ada ada kejadian-kejadian di mana suatu perungkapan bentuk syukur perlu dizahirkan, dan ya dizahirkan dengan kata-kata, dan kekaguman seseorang pada jelita wanita rupawan pun mendorong seseorang untuk kemudian mengungkapkan perasaan dalamannya, perasaan batin, rasa di dalam hatinya, yang apabila tiada kata-kata yang mampu mewakilinya, maka dia akan merasa belum sempurna dalam sepenuh-penuh pengalaman rasa gairah cintanya itu. Dan saat kita sudah mengenali bahwa insan tiada dapat dipisahkan daripada tutur bicaranya, daripada kata-kata yang bermakna, karena tutur bicaranya itulah yang menandakan awal kewujudannya, maka perlu kita persegar kembali juga pada alam di mana manusia pada saat insan itu lupa mengenai pengalaman di alam arwah itu, bagaimana kemudian ia mengumpulkan kembali makna-makna yang berserakan di muka bumi dalam kehidupannya untuk dia kumpulkan kembali. Dan mungkin pada kewujudan kita, pada penciptaan kita ada hikmah mengapa kita memiliki dua mata, dua telinga, dan satu lidah, bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita rumuskan dalam hati untuk kemudian keluar melalui lisan kita, ya sampai melalui pembelajaran kita mengenai apa yang tertayangkan kepada kita dan mengenai apa yang kita pilih dan usahakan untuk kita lihat, untuk kita saksikan, karena betapa banyak daripada diri kita berada dalam satu kejadian yang sama, namun sebegitu banyaknya yang tuli dan hanya sedikit yang mengenali mengenai apa hikmah dari satu kejadian. Maka ia sepatutnya menjadi isyarat, menjadi tanda bahwa kita tidak bisa menghempaskan tanggung jawab mengenai keperluan kita atas makna dalam kehidupan ini pada seluruh yang berada di luar kita belaka. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan mengenai kekurangan kita untuk memahami hakikat kehidupan. Dan karena itu, manusia membaca. Dan demikianlah firman Allah yang pertama disampaikan kepada baginda Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Dan apabila kita tilik lebih jauh mengenai apa yang dapat diperdalam mengenai makna membaca itu, maka satu perbuatan insan ini yang bernama membaca sesungguhnya merupakan satu perbuatan yang amat erat dengan hati. Maka kegiatan membaca bukan merupakan olah akal belaka, olah pikiran belaka. Maka ia bukan suatu akrobat untuk kemudian menayangkan diri memiliki sesuatu yang lebih karena dapat tergelar berbudaya dan kemudian membesar dirinya di kalangan
manusia karena seakan-akan telah membaca banyak, tapi yang menunjuk kepada kebesaran diri alih-alih kepada apa yang dibacanya itu. Karena itu di firman Allah yang lain mengenai kaidah membaca, Allah telah memperingatkan kita juga, faman ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Jadi dalam ayat tersebut menjadi jelas bagaimana hubungan keadaan hati kita dengan daya baca kita. Maka hati yang sakit, maka hati yang di dalamnya ada zaigun, ada penyakit, maka segala kejadian dan segala pengalaman yang dijumpainya, betapapun ia berharga, betapapun ia mampu berharga, namun karena hatinya yang sakit, maka ia tidak sampai kepada apa yang ditunjuki oleh apa yang dibacanya itu. Seseorang mengirimkan risalah, mengirimkan surat, dihantarkan, dan kemudian penerimanya tidak mampu membaca. Seakan-akan apa namanya surat yang berisi tulisan-tulisan yang diramu dengan penuh kesadaran untuk membawa pembacanya pada makna, nampak hanya sebagai garis-garis belaka. Dan kemudian dipahami salah oleh pembaca itu bahwa garis-garis yang seakan-akan nampaknya pada seseorang yang hatinya sakit itu sebagai satu bentuk kekacauan garis-garis, bahasa 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 Jawanya semrawut, seakan-akan sebagai sesuatu yang menghina gitu. Dan kemudian seseorang itu marah-marah dan kesal, dan kita tidak jarang menjumpainya dalam persekitaran kita atau bahkan dalam diri kita, betapa di mana Allah tidak pernah mencoba-coba dalam segala kejadian yang telah diizinkannya untuk terwujud di alam ini, yang boleh jadi zahir dalam bentuk bencana-bencana dan kenestapaan dan sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyakitkan bagi banyak orang, maka dikutuk-kutuklah ya, kan banyaknya begitu. Dan karena itu yang dinamakan satu perilaku yang bernama membaca ini, apabila kita ingin sampai kepada apa yang berarti di situ, memerlukan hati yang ikhlas, ikhlas dalam arti bersih. Dan seseorang hanya bisa sampai pada taraf keikhlasan apabila dia jujur. Karena dasar daripada keikhlasan adalah kejujuran. Sebagaimana tutur penjelasan dari segala yang arif para ulama kita. Apa maknanya itu? Maknanya kita hanya mampu mencapai ketenangan hati apabila kita meluruskan diri kita kepada apa yang benar. Karena jujur itu adalah berkata yang benar, melakukan yang benar, dan meyakini yang benar. Ya adalah satu keadaan di mana kebenaran itu menjadi bagian daripada dirinya. Dan bagaimana seseorang mengenali yang benar? Dan karena itu di firman Allah yang lain, terjelaskan bahwa alam-alam yang digelarkan, segala alam dan ayat yang digelar Allah di kewujudan ini, hanya dapat difahami oleh orang-orang yang berakal, oleh orang-orang yang merenung, oleh orang-orang yang keluar daripada dirinya, yang berusaha untuk kemudian duduk dan kemudian melakukan kerja untuk sebetul-betulnya memahami, menggunakan akal pikiran untuk kemudian menata pikiran dari satu titik ke titik yang lain dan kemudian sampai pada makna yang belum diketahuinya. Dan ini penuturan ini dan bentuk yang sedang kita jalani sekarang pun ya hanya bisa bermakna bagi kita yang berusaha menghargai bahasa sebagai
wasilah kita sampai pada kebenaran itu, bahwa tutur bicara kita ada isyarat kepada kebenaran, dia bersandar kepada sesuatu yang benar, dan yang menjadi tantangan pada diri kita sekarang di kalangan budayawan, di kalangan para pembaca, saat kita didorong, saat kita menuntut untuk kemudian merebut makna, merebut makna dari satu bacaan untuk kemudian kita ambil maknanya dengan keinginan diri kita sendiri secara belaka, dalam arti nafsu untuk menguasai, nafsu untuk kemudian merasa benar, nafsu kemudian untuk berada di dalam keadaan yang nyaman, maka ya seakan-akan menandakan bahwa kita sudah mandiri dalam kewujudan kita sendiri, sehingga kita mampu memberikan sesuatu maknanya dengan kata-kata yang kita rumuskan sendiri maknanya. Padahal bahkan kita tidak memiliki kendali terhadap kewujudan diri kita sendiri. Maka apakah layak seseorang menunjuk jawaban segala perkara kepada sosok atau seseorang yang dia pun belum menemukannya? Di zaman di mana kita diganjar, ganjar kenikmatan untuk kemudian menunjuk-nunjuk pada diri kita di masa medsos ini, menurut saya, menurut saya, menurut saya, dan kemudian benar-benar tidak menyandarkan tutur bicara yang diikuti, yang mengikuti kata-kata tadi, menurut saya dan segalanya itu tidak disandarkan kepada kebenaran, tapi disandarkan kepada apa yang kita hendaki untuk menjadi benar, maka kosakata kebenaran dan kemungkinan untuk sampai kepada kebenaran itu sudah menghilang saat makna kebenaran sudah kita ganti dengan kekuatan, sudah kita ganti dengan kekuasaan, sudah kita tukar dengan nafsu, sudah kita tukar dengan diri. Seakan-akan diri ini dengan sendirinya terjelma benar. Padahal segala sifat-sifat kebaikan insan hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Takhallaqu bi akhlaqillah. Karena kita dengan kita tanpa Allah, kita saat kita lihat kepada diri kita in and of ourselves, kita tidak memiliki apapun untuk kemudian dapat diisyaratkan memiliki makna pada diri kita sendiri. Sedangkan pada Allah lah kebenaran itu namanya. Pada Allah lah keadilan itu namanya. Pada Allah lah cinta kasih itu namanya. Pada Allah lah kekuasaan itu namanya, kekuatan itu namanya, kehendak itulah namanya, keindahan itulah nama Allah. Dan segala yang kita akui, segala yang kita akui bahwa kita mengaku untuk mencari kebenaran, mengaku untuk mencari cinta, bahwa kita mengaku untuk mencari keindahan dan kebenaran, saat kita tidak memulangkannya kepada Allah yang telah menuturkan bicara kita, maka kita pada waktu yang sama sedang menipu diri kita bahwa kita mengetahui dan tidak mengetahui pada waktu yang sama. Kita mengetahui bahwa kita perlu berpulang kepada Allah, tapi pada waktu yang sama kita tidak mengenali tutur bicara yang mampu membawa kita sampai pada rujuk kepada Gusti Allah itu. Dan karena itu demikianlah yang membuat agama Islam menjadi agama yang istimewa, karena panduan-panduan kehidupan kita, cara kita mengungkap gembira, cara kita mengungkap duka, Allah tuturkan semua untuk kita. Kalimat-kalimat yang indah, bahwa untuk kemudian memuji Allah saat pada alam itu tertayangkan satu keagungan, dan kemudian beristighfar saat kita menyaksikan sesuatu yang kita
takuti tertimpa pada diri kita, dan kalam-kalam lain daripada Al-Quran dan daripada baginda Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang segala laku wujudnya adalah hikmah untuk kita memahami Al-Quran, telah terjelaskan dan telah terisyaratkan kalam-kalam yang mampu memandu kehidupan diri kita. Maka seruan seorang muslim untuk kemudian kembali mengenali tutur bicaranya, kembali mengenali bagaimana agama mengenalkan makna-makna yang dekat dengan dirinya, ia bukan merupakan anjuran, satu anjuran kependetaan belaka, tapi yang merupakan satu keperluan insan yang begitu dasar sebagaimana ia memerlukan air dan makannya dalam hari-harinya. Sesederhana apabila kita mengakui sejatinya diri kita disorot pada diri kita bahwa sebenarnya kita ini tiada apa-apa, tiada memiliki apa-apa. Dan kemudian tertayang jelas ketiadaan kita pada diri kita, sehingga kemudian untuk mendaku-daku diri pun telah jelas tidak layaknya bagi kita, maka semestinya kegelapan yang begitu menyelimuti itu mendorong kita untuk kemudian mencari cahaya yang bukan pada diri kita, yang kita harap kita mampu memantulkannya. Dan karena itu berbicara mengenai menjadi manusia, apa maknanya menjadi manusia, dan bagaimana dia bisa sampai kepada kemanusiaannya, maka mungkin merupakan satu langkah yang bijaksana untuk kemudian kita merenungi apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian menata kembali segala tutur kata kita kepada segala tutur ajaran yang telah dikenalkan oleh baginda Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjuk kepada hakikat agama Islam. Maka itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.